sistem keamanan e-commerce. Sistem keamanan e-commerce itu sendiri adalah sistem yang berfungsi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam proses transaksi pada e-commerce. Sistem keamanan pada e-commerce umumnya mengamankan sistem e-commerce dengan bantuan dari protokol keamanan eksternal yang harus diinstal ke dalam web server, sehingga membuat keamanan dari sistem e-commerce sangat bergantung pada protokol keamanan. Sistem keamanan yang dikembangkan menggunakan sistem keamanan berbasis skrip, algoritma yaitu accounting berbasis base 64, algoritme ekskripsi RC6 dan algoritma inskripsi RSA. Baik, poin yang pertama, bentuk-bentuk pengamanan pada e-commerce. Sertifikasi SSL merupakan suatu protokol pada jaringan komputer, khususnya di network layer yang bertugas melakukan decoding atau perubahan paket data dan enkripsi antara paket yang ditukarkan atau ditransmisikan oleh suatu komputer dalam jaringan komputer penerima. Dan dengan adanya proses enkripsi dan proses decoding tersebut, diharapkan keamanan dalam komputer dapat terjaga dengan baik. Sistem kerja sertifikasi SSL yaitu bekerja dengan cara menggunakan public key dan private key. Public key dan private key keduanya merupakan konsep utama pada kriptografi. Kriptografi adalah sebuah teknik untuk mengamankan data dalam jaringan komputer dengan cara mengacak dan mengubah isi pesan asli ke dalam pesan samar, di mana untuk dapat membuka pesan sementara tersebut menjadi pesan asli diperlukan adanya kunci. Yang kedua, firewall didefinisikan sebagai gabungan antara perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer yang ditunjukkan untuk mengatur dan mengawal lalu lintas paket data di dalam jaringan komputer. Cara kerja firewall secara umum adalah dengan melakukan penyaringan paket data di dalam jaringan komputer. Hal ini berarti bahwa firewall melakukan proses penyaringan paket-paket data ke dalam sebuah tabel. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cloud computing. Didefinisikan sebagai sebuah modal yang memungkinkan adanya penggunaan sumber daya secara bersama-sama dan mudah menyediakan jaringan akses di mana-mana, dapat dikonfigurasi, dan layanan yang digunakan sesuai dengan keperluan sistem kerja layanan cloud computing. Terkait dengan keamanan pada e-commerce. A. Penyediaan layanan cloud IaaS atau infrastruktur as a service. Pada e-commerce dapat dilakukan dengan cara menyediakan layanan hosting web, SaaS, information, dan topologi jaringan komputer berbasis cloud mampu memberikan keandalan atau reliability pada jaringan komputer. B. Penyediaan layanan cloud as IaaS atau software as a service, misalkan dalam bentuk database as a service, yang mampu memberikan kehandalan di sisi server database serta keamanannya dalam penyimpanan dan pemrosesan data. Berikut saya akan jelaskan tentang prinsip-prinsip keamanan sistem e-commerce. Pertama yaitu authentication atau keabsahan pengiriman, yaitu identitas pengguna atau pengirim, data teridentifikasi, tidak ada kemungkinan penipuan. Yang kedua, confidentiality atau kerahasiaan data, yaitu data tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Yang ketiga, integrity atau keaslian data, yaitu data tidak dapat diubah secara tidak sah. Sedangkan yang terakhir yaitu
outplacement atau anti penyangkalan, yaitu tidak ada penyangkalan pengiriman data baik dari pihak penerima terhadap pihak pengirim. Yang berikut ancaman keamanan e-commerce. Yang pertama, spam. Ancaman utama keamanan e-commerce pertama adalah spam, terutama email spam. Email spam adalah sesuatu yang harus selalu diperhatikan siapapun, termasuk pekerja di bisnis pemilik. E-commerce email spam yaitu ancaman yang berikut menunggu untuk meledakah ketika salah satu karyawan membuat satu kesalahan besar untuk mengklik tautan yang ada di email tersebut. Yang kedua, kode adalah bentuk penipuan kartu kredit di mana kartu kredit curian digunakan untuk melakukan transaksi secara tidak sah. Ancaman ini sangat berbahaya. Carding biasanya melibatkan pemegang kartu curian yang membeli kartu kredit bermerek toko, yang kemudian dapat dijual pada orang lain atau digunakan untuk membeli barang-barang yang lain dapat dijual secara tunai. Yang ketiga, phishing. Ancaman yang digunakan oleh hacker untuk mendapatkan informasi situs web e-commerce. Mereka melakukan dengan mengirim email palsu untuk mendapatkan akses ke informasi pribadi klien Anda atau segala jenis detail login aplikasi. Malware adalah salah satu ancaman keamanan e-commerce paling berbahaya saat ini. Hacker merancang malware yang menyebar ke situs web e-commerce seperti api bisa menyebar dengan cepat karena sifat jaringan komputer sendiri. DDoS adalah singkatan dari Distribute Denial of Service. Ini berdampak langsung pada pendapatan seseorang karena pelanggan Anda tidak dapat mengakses toko online. Pada gilirannya, mereka cenderung beralih menjadi seorang pesaing. Blocking cart. Mereka yang berbelanja online mengetahui pentingnya keranjang online. Namun, hacker sebenarnya dapat memblokir keranjang dengan menambahkan banyak produk di dalamnya melalui berbagai alamat IP. Ini mendorong batas keranjang online dan pelanggan yang ingin berbelanja akan melihat produk kehabisan stok. Risk of fraud. Bisnis online cenderung rentan terhadap penipuan melalui sarana internal dan eksternal. Dalam bentuk bisnis ini, selama orang tersebut mengetahui kata sandi dan jawaban atas pertanyaan keamanan sistem, mengotentifikasi pada Anda sebagai pemilik yang sah tanpa memperdulikan identitas Anda sering mengakibatkan pencurian atau penipuan. PT BFI Finansi Indonesia. Kasus serangan cyber terbaru terjadi pada perusahaan pembiayaan PT BFI Finansi Indonesia. Manajemen mengumumkan dalam keterangan resminya pada 21 Mei 2023. Bersama ini kami menginformasikan bahwa pada tanggal 21 Mei 2023, perseroan telah mengalami serangan cyber. Kata Corporate Secretary BFI Finansi Indonesia Sudajo. Hingga saat ini belum ada indikasi kebocoran data konsumen dan sebagai langkah antisipasi perusahaan sedang melakukan temporary switch off di beberapa sistem utama yang menyebabkan terganggunya layanan konsumen dan operasional perusahaan. Bank Syariah Indonesia juga sempat terkena serangan siber karena sejak 8 Mei 2023 layanan ATM dan m-banking tidak dapat digunakan. Lebih dari sepekan layanan keuangan masih sulit diakses dan membuat nasabah khawatir. Sistem BSI diketahui terkena serangan ransomware oleh kelompok Lockbit. Hal ini terungkap dalam laman kelompok tersebut yang diakses melalui dark web yang menyatakan mencuri 15 juta data yang setara 1,5 triliun dan meminta tebusan senilai 20 juta US dollar. Akibat dari serangan tersebut, BSI akhirnya rombak jajaran direksi dan komisarisnya, termasuk Direktur Information Technology dan Direksi Risk Management.